Hadirin para jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh, kita dapatkan, kita nikmati. Dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut, kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat maghrib malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitul Muttaqin, guna memenuhi panggilan Allah atau undangan Allah melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan ba'da sholat maghrib sampai isya. Waktu kita manfaatkan untuk ngaji bersama-sama bareng-bareng atau ta'lim seperti yang akan kita laksanakan pada maghrib malam hari ini. Kita sampai pembahasan ini masih seputar kitab Thaharah dan subbabnya yaitu mashul khuffaini, mengusap kedua khuf. Khuf itu sepatu yang menutupi mata kaki, itu namanya khuf. Nah, di dalam cara berwudu kita juga ada kaifiyah, cara-cara bagaimana kalau kita mengusap, manakala kalau kita wudunya menggunakan kaos kaki atau sepatu. Karena ini termasuk bagian ibadah, maka di dalam cara-cara ibadah sudah diterangkan secara detail bagaimana cara kita kalau misalnya kita berwudu, kaki kita ditutup dengan sepatu atau ditutup dengan kaos kaki. Mari kita perhatikan keterangan penjelasan tarjih nomor urutan di dalam bab tersebut, urutan kaitannya dengan kitab Thaharah, yaitu nomor 25. Wamsah, usaplah dan usaplah, a'la itu bagian atas, khufai, dua khuf, khufnya itu, atau nafihima, atau yang semisal dengan khuf tersebut. Misalnya apa? Misalnya kaos kaki, cukup diusap kaki kita, tidak perlu, bahkan tidak boleh, karena tidak ada satupun hadis yang memberikan keterangan kalau kita wudhu sementara kaki kita dibungkus dengan sepatu atau kaos kaki, kaki kita disiram, tidak ada dalilnya. Cukup diusap saja, dan yang diusap bukan bagian bawah, tapi yang diusap bagian atas. Badalah sebagai pengganti huslim, membasuh atau menyiram rijlaini, dua kaki, fil wudu'i, ketika berwudu. Jadi kalau kita berwudu wudunya kaki kita menggunakan sepatu, juga ada mungkin kaos kaki, atau mungkin kaos kaki nggak pakai sepatu juga sama itu ya. Maka kaki kita menggunakan kaos kaki tidak dilepas, yang diusap bukan dibasuh, kaki kita diusap saja bagian atasnya. Ini merujuk pada keterangan dalil 5 rawal Mughirah bin Syu'bah. Karena ada riwayatkan dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha, ketika itu beliau mengusap, yang diusap ala khufai, kedua sepatu bootnya di atasnya. Fakultu, maka Mughirah bin Syu'bah semacam mengingatkan Rasulullah dengan
Hai Rasulullah, nasita ini meringkas kalimat. Sebetulnya ada istiham, hamzah yang dibuang. Anasita itu meringkas juga. Kalau lengkapnya hal nasita bisa digunakan a itu hamzah dibaca panjang anasita. Ini sebagai istiham pertanyaan. Apa jenengan lali ya Rasulullah itu? Jadi saat wudhu Rasulullah kaos kakinya nggak dilepas, sepatunya nggak dilepas, sepatu bootnya diusap bagian atas. Ketika itu Mughirah bin Syu'bah melihat Rasulullah wudhu seperti itu, oleh Mughirah diingatkan, apa Rasulullah lali? Faqala, maka Rasulullah menjawab, bal, bahkan, bal itu bukan, bahkan anta nasita, kalian yang lali, yang lupa itu, kata Rasulullah. Biada amruni, dengan cara inilah aku diperintahkan Rabbi, oleh Rabbku yaitu Allah. Jadi saat Rasulullah wudhu, yang diusap bagian atasnya nggak disiram, bahkan tidak diusap bagian kaki sepatu Rasulullah. Kata Mughirah bin Syu'bah, apa Rasulullah lupa? Enggak, bahkan kamu yang lali itu. Cara beginilah aku diperintahkan oleh Allah. Ini dalil ya rahimahullah. Inilah syariat, inilah agama. Hadisnya sahih riwayat Abu Dawud, walaupun di Bukhari tidak ada, di Nasai juga tidak ada, di Muslim juga tidak ada, tapi sahih hadis ini oleh Albani dikatakan sahih. Ada lagi hadis yang lain. Boleh hadis Ali bin Abi Thalib an Abi Daud, bersumber juga dari Abi Daud, Ad-Darqutni juga dari Qutni, qala telah mengatakan Ali, laukan din, jika adanya din yaitu agama atau syariat Islam, birra'yi, didasarkan pada pemikiran rasio atau akal manusia, lakana, maka adanya asfal, bagian bawah khuffi, sepatu boot, aula, itu lebih layak, lebih utama, bil maksi, dengan cara mengusap min a'lahu, dari bagian atasnya. Maksudnya gitu. Kata Ali, jika agama ini menurut akal manusia, rasio manusia, maka yang pas, yang layak itu bukan yang diusap itu bagian atasnya, tapi bagian bawah. Itu logika manusia, betul itu. Kalau karena agama nggak begitu. Lakot kata Ali, sungguh itu, lain takkit, kau takkit, sungguh-sungguh betul-betul itu aku melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahut, beliau mengusap ala zahiri kufai, diusap bagian dohir, mananya atas dari sepatu boot. Nah, itu Rasulullah. Betul, kalau misalnya yang dipakai jalan itu kan bukan bagian atas, bagian bawah sepatu yang kena tanah, mungkin juga kena kotoran-kotoran, mungkin juga kena najis. Tapi kenapa Rasulullah yang diusap kok bukan bagian bawahnya, atasnya? Itulah agama ya. Dan di dalam penjelasan hadis yang sangat panjang, rahimahullah, ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika saya jalan, saya tidak tahu pakaian dan sepatu mungkin kami pakai menginjak najis itu. Bagaimana caranya kalau saya bisa mencucinya? Kata Rasulullah, itulah satu kelebihan umatku dibandingkan dengan umat-umat dahulu. Ada 7 kelebihan. Satu di antaranya, kata Rasulullah, kelebihan yang diberikan kepadaku dan umatku, ya, waju'ilal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan bumi ini sebagai tempat sujud. Diterangkan lagi, di mana saja kalau kamu waktu sholat datang, silakan kamu sujud di tempat itu. Ini bumi itu tempat sujud, wa tahuran, dan untuk bersuci. Bumi itu bersuci untuk kita tohar. Maka ketika itu kata Rasulullah, kalau kamu jalan dari satu tempat mungkin kakimu mengenai najis, maka jalan yang lain itu kan tidak semuanya najis, ada yang suci. Maka dengan sendirinya ketika jalan kena najis, jalan ke suci itu dan sendirinya akan menjadi suci kembali.
Itulah kehebatan Islam, syariat yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dulu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang dahulu. Jadi panjenengan yang rahimakumullah pun khawatir panjenengan ngicak misalnya tembelek dikatakan najis, walaupun ini menjadi debatable khilafiyah, sebagian mengatakan tidak najis, sebagian najis, tapi yang jelas najis itu ya kotoran kita sendiri atau kencing. Kalau kencing kena bumi itu kan tak najis, jika dia akan kering itu. Kotoran kita menginjak diinjak kaki kita, kemudian kita jalan dari tempat yang satu kan tempat yang lain, kan tidak ada kotoran kita, tidak ada kotoran manusia. Bumi itu sebagai pencucinya, sebagai toharohnya. Itulah jamaah rahimakumullah. Maka banyak cerita dalam hadis, walaupun di apa tidak ada, berkaitan dengan cara-cara salat Rasulullah dan para sahabatnya, lebih-lebih pada siang hari. Seringkali Rasulullah masuk masjid itu sepatunya tidak dilepas. Ibu Bukhari mengatakan dengan penjelasan, jangan kamu lepas sepatumu ketika kamu sholat di masjid, karena seperti itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi itu dulu. Konteksnya memang supaya beda dengan orang Yahudi. Tapi sekarang beda. Masjid kita beda dengan Rasulullah zaman dulu. Masjidnya masih murni pasir. Jika para sahabat dan Rasulullah masuk masjid, sepatunya nggak dilepas, dipakai. Tapi kalau anggapan orang sekarang ini sepatu kok dikai masjidnya, kok gak ngerti najis? Enggak, Rasulullah juga tahu masalah najis. Tanah itu sebagai pencuci. Jadi, karena sudah terbangun sejak mulai kecil, fikih kita itu fikih Syafi'iyah, masjid itu diposisikan suci, sehingga di dalam syariat sholat hari raya menurut Syafi'iyah itu tempat yang tersuci di masjid. Itulah alasannya kenapa sholat hari raya itu di masjid, itu alasan Syafi'i, katanya begitu. Padahal Rasulullah selama hidupnya belum pernah sholat di masjid kecuali ketika hujan. Apa Rasulullah nggak tahu kalau tanah itu kotor? Mana tahu Rasulullah, gurunya kita semuanya. Artinya berikan penegasan bahwa tanah itu tidak najis, tidak semuanya tanah najis. Karena mindset kita dibangun sejak awal dengan fikih Syafi'iyah seperti itu, ditulisi masjid suci itu. Di luar masjid seakan-akan kesan apa? Najis atau apa? Tidak, jamaah rahimakumullah. Cuma kalau sampai sekarang panjenengan misalnya masuk masjid sandalnya kan coplok motor itu kita masuk motor ngerti dugo motor itu. Kenapa? Masjid kita beda, ada bini, ada karpetnya itu. Ada kata kalau pasir tidak apa-apa, waktu kita masuk di masjid-masjid untuk kita gunakan sholat. Tadi itu gunakan sandal. Jarang sekali Rasulullah ketika ambil siang hari sandalnya dilepas masuk masjid, dipakai untuk sholat. Rasulullah kemana-mana Rasulullah, lebih-lebih cuaca sangat dingin pakai sepatu boot, panas pun Rasulullah pakai sepatu boot. Saat di rumah ini ada keterangan lain ini. Kapan waktunya itu? Berapa hari? Caranya bagaimana? Mari kita lihat. Wali hadis dan hadis dari Bilal bin Rabah kala mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah, aku melihat pada Rasulullah SAW yang sahu beliau mengusap alal muqaini di atas sepatu bootnya atau sepatu khufnya. Wal khimar dan kerudungnya. Khimar itu kerudung, artinya penutup kepala. Masa Rasulullah gaya kerudung? Tidak. Khimar itu identik dengan ibu-ibu. Kalau dibahasakan sekarang jilbab. Jilbab itu ada bukan khimar. Jilbab itu pakaian seluruh tubuh kecuali yang terbuka. Itu namanya jilbab. Jalabi ini itu dalam Al-Quran. Khumuri dalam Al-Quran surat Nur. Khumurihinna itu pakaian yang menutupi kepala bagi ibu-ibu. Termasuk laki-laki kadang-kadang menggunakan surban dikatakan khimar, menutup kepala Rasulullah. Diusap, tapi Rasulullah cara menutup kepala beda dengan cara wudhu biasa. Wali Abu Daud karena yakhruju ketika itu keluar Rasulullah ini. Yukdi itu melangsungkan qadanya, hajatnya. Artinya Rasulullah itu BAB. Fa'ata itu maka kami datangkan. Aku datangkan kepada Bilal dengan air. Fatayaddu, kemudian Rasulullah berwudu. Wayam sabu dan beliau mengusap alal imamati di atas imam atau surbannya. Kamu koihi dan di atas sepatu bootnya itu. Ada di hadis lain jamaah rahimakumullah, masih banyak lagi dari hadisnya. Sungguh dari Sa'id bin Mansur dalam kitab sunannya. Sa'id bin Mansur ini perawi hadis lebih tua Sa'id bin Mansur dari Imam Bukhari itu ya, tapi gak terkenal di ulang hadis. An Bilal, dari Bilal kalau mengatakan
Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW yakul bersabda, amsahu, bukan basuh kan, usaplah ala nasibi, yaitu di atas ya kepalamu atau pengikat kepalamu, pengikat kepala di mana surban itu. Walmu, yaitu di atas sepatu bootmu, sepatu yang memuti mata kaki. Ada lagi hadis lain, kita baca semuanya ini banyak hadisnya. Ali bin Hurairah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallam tawaddu'a, beliau berwudu. Wa masaka, dan saat berwudu Rasulullah mengusap alal jawrabaini, di atas kedua kaos kakinya itu. Wa na'laini, dan di atas sandalnya. Ada sandal menggunakan kaos kaki, maka yang diusap sandal. Au di sini, mau di sini mananya au itu, atau yang diusap sandalnya. Jadi semuanya keterangan di atas, bukan di bawah sandal kita. Nah, ini waktunya itu. Salasam, maksudnya 3 hari. Bisafar, dalam kita musafir itu. Wayauman, dan sehari waleden, malamnya, maksudnya 24 jam. Fil iqomah, dalam keadaan iqomah mukim itu tidak musafir. Jadi kalau panjenengan di rumah menggunakan sepatu, menggunakan kaos kaki, ya, waktunya sehari semalam, nggak usah dilepas. Malam selama di sini tidak tahlaknya, keduanya dilepas. Tapi kalau sudah dilepas dengan sendirinya sudah wudu normal. Wakana, dan caranya adalah adanya lubsu, memakai keduanya sepatu tadi atau kaos kaki ala tuhrir, dalam keadaan kita bersuci dulu, alias kita wudu dulu, wudu sempurna sebagaimana wudu normal, kemudian kita menggunakan kaos kaki atau menggunakan sepatu boot. Maka kalau kita melencer ya, lungo ya, musafir, waktunya lama, 3 hari 3 malam. Kalau di rumah cukup sehari 1 malam. Keterangannya merujuk pada keterangan dalil di hadis Sofyan bin Asal, kalau mengatakan amarona, kami diperintahkan, yaitu siapa yang beritakan? Ya Rasulullah SAW beritakan, Anas untuk mengusap alal khuffaini, di atas sepatu boot, idza nahnu, apabila kami adkhalna, memasukkannya kaki tadi, sepatu huma, kedua sepatu boot tersebut, ala tuhri, dalam keadaan sudah berwudu dulu. Salasan 3 kali atau 3 hari, idza safarna, apabila kami musafir. Wa yauman walailatan, sehari semalam, idza aqamna, ketika kami mukim, artinya kita tidak musafir di rumah itu. Wala na'lahuma, dan kami tidak melepaskan keduanya, min ghaid, dari jamban, dari kakus, dari WC. Wala baulin, bahkan kami juga kencing pun kaos kaki sepatu nggak dilepas. Wala naupin, dan juga dalam keadaan tidur pun sepatu juga tidak kami lepas. Wala nahlahu, dan kami tidak melepas, artinya kami ketika melepas idza janabah, artinya baru kami melepas ketika dalam keadaan janabat, junub, baru dilepas. Jamaah rahimakumullah, itulah kelonggaran-kelonggaran syariat Islam diberikan kepada kita. Betapa sangat mulianya, ya, agungnya ajaran Islam, ya, cara dorong dengan cara-cara meringankan kepada kita. Siapa tahu di antara kita mungkin ada yang mengalami udzur syar'i, ya, atau mungkin tidak ada udzur syar'i itu. Ini kan tidak ada keterangan udzur syar'i. Boleh-boleh saja kita misalnya di rumah menggunakan kaos kaki, itu boleh, tidak ada larangan. Walaupun tidak ada udzur syar'inya, nggak ada sakit, tidak ada apa, boleh. Atau bepergian, tidak ada udzur sakit, pakai kaos kaki, pakai sepatu, tidak ada udzur sakitnya, boleh, panjenengan, tidak dilarang. Dan wudhunya caranya sangat-sangat ringan sekali, tidak sampai dilepas. Bahkan kalau panjenengan ke WC pun tidak dilepas. WC kan kotor, memang kotor, tapi semuanya WC kotor, tidak. Keluar WC mungkin nanti jalannya sudah suci, maka ketika panjenengan keluar WC menggunakan, mungkin di WC kena kotoran, nanti keluar dengan sendirinya akan pada cuci sendiri. Makanya di sini nggak kami copot, ya, baulil, kencing pun tidak kami copot, asalkan kalau kita kencing berhati-hati, tidak sampai
nyipati semuanya itu. Wala naumin, dan juga kami tidak melepas ketika kami tidur. Baru kami melepas saat kami mandi junub, mandi besar. Ya, itu. Baik, ya rahimakumullah. Itu dulu pembahasan tentang masalah cara wudhu menggunakan sepatu boot, kaos kaki dan lainnya. Ya, kaki kita ya, tidak usah dilepas, cukup diusap bagian atas. Berapa kali di sini? Tidak disebutkan kalinya. Kalau nggak disebut kali, tidak ada penjelasan khusus lagi, maka cukup sekali usap. Kecuali disebutkan salasan masah atau masah salasan, diusap 3 kali, baru 3 kali kita usap. Karena tidak disebut kalinya, maka kembali lagi ini wudhu khusus, diusap hanya sekali saja, tidak usah 3 kali usapan. Cukup ini aja. Nah, itu. Kemudian, nah, itu sudah itu. Cukup dengan air itu. Sudah selesai dengan itu. Tidak usah disiram, sepatu disiram kan teles kabel. Begitu dulu penjelasan singkatnya. Monggo kalau ada yang mau dibahas, tanyakan, monggo silakan. Gih, silakan. Ya. Gih. Hadis yang menceritakan Rasulullah tidak pernah sholat di masjid pernah kecuali hanya karena hujan. Di Abu Dawud, kalau nggak salah Abu Hurairah. Memang di Abu Dawud mengatakan di sana ada keraguan, ada mubham. Tapi menurut Albani ditemukan di kitab lain tidak, roh ini tidak mubham. Dia ada namanya, sanadnya juga nyambung, sehingga di dalam soal jawab yang diasuh oleh Fatwa Tarjih Muhammadiyah dan termasuk pembahasan dalam tuntunan sholat Idul Fitri, Idul Adha dalam buku kecilnya, di sana dibolehkan sholat ketika ada udzur, misalnya ada hujan di masjid, boleh di masjid. Jadi hadisnya walaupun didebatkan, ada mengatakan dhaif, ada mengatakan hasan. Tapi Albani mengatakan bukan hasan, sahih Albani. Ya Abu Dawud riwayatnya. Itulah memang ditemukan begitu. Apa? Betul, ya pernah itu. Sekali saja penjelasan dalam Sarah Abu Dawud, Ahlul Mahbub mengatakan begitu. Sekali saja Rasulullah, seumur umur Rasulullah 1 kali saja sholat di masjid Id hari raya itu ketika ada hujan. Begitu ya. Campur singkat tahun jawabannya. Monggo yang lain. Kalau ada yang menanyakan silakan.